Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia kita bisa melakukan pembahasan kembali ya, atau perkuliahan pada pagi ini ya, dengan materi pokok kita adalah mengenai ekuitas ya. Nah, di sini masih bagian awal ya. Jadi ekuitas ini nanti akan dipecah menjadi dua ya. Yang pertama bagian awal, nanti kita akan lebih spesifik dulu belajar terkait modal disetor ya. Lalu bagian kedua nanti kita akan belajar lebih spesifik ke saldo laba atau nama lainnya laba ditahan. Oke, langsung saja ya. Berikut sistematika materi ya untuk ekuitas bagian pertama ini. Ya, pertama kita belajar dulu tentang apa sih ekuitas itu ya. Terus seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, pokok bahasan untuk yang bagian awal ini kita masih membahas terkait modal yang disetor. Nah, modal disetor itu nanti bisa berupa modal saham biasa ya, atau saham preference atau saham treasury ya. Jadi ini yang akan kita bahas ya. Nah, perlu kalian ketahui juga ya, untuk pembahasan ekuitas ini lebih condong atau lebih mengutamakan pembahasan terkait untuk perusahaan perseroan terbatas ya. Di mana perseroan terbatas itu yang seperti kita ketahui modal disetornya itu nanti untuk menunjukkan kepemilikannya itu dibuktikan dengan sebuah identitas yang namanya saham ya. Jadi saya ulangi, fokus materi kita ekuitas ini adalah ekuitas untuk perusahaan perseroan terbatas ya, terutama perseroan terbatas yang sudah menerbitkan atau memperdagangkan sahamnya di pasar modal. Oke. Nah, ini sistematika materinya ya untuk ekuitas bagian pertama ini. Nah, kita langsung saja ya. Nah, pertama membahas mengenai ekuitas anak-anak. Ya. Kalau kalian sudah tahu ya, ekuitas itu sebenarnya kalau nilainya itu adalah diperoleh dari total aset ya. Total aset dikurangi total kewajiban perusahaan. Itu sama dengan nilai ekuitas. Ya. Ekuitas ini dikenal juga namanya sebagai nilai aset bersih ya, atau nilai buku perusahaan. Jadi ekuitas ini bisa menjadi salah satu dasar ya nak ya, dasar untuk menilai berapa sih sebenarnya kalau perusahaan itu mau dijual ya. Berapa sih sebenarnya perseroan terbatas itu kalau menurut pencatatannya layak untuk dijual, nilainya berapa ya. Jadi nilai buku ya, nilai buku perusahaan ini sama dengan ekuitas sebenarnya ya, nilai bukunya. Jadi kalau misalnya ada sebuah kasus ya, disuruh menghitung nilai buku sebuah saham perusahaan, yaitu sederhananya nilai buku ini ya, nilai buku dibagi dengan total saham yang beredar atau dibagi dengan semua modal saham yang udah disetor. Berapa jumlah saham yang udah disetor itu ya, nanti itulah ketemu nilai ekuitas dibagi ya semua modal saham yang disetor, itu adalah nilai buku sahamnya ya. Itu adalah ekuitas sebenarnya ya. Ekuitas ini ya untuk sederhananya ya, itu adalah nilai aset bersih, dimana diperolehnya dari aset totalannya dikurangi total kewajiban ya, itulah ekuitas. Dan nama lainnya lagi ekuitas itu ya, kalau ini di dunia pasar modal, ekuitas itu bisa sebagai indikator ya, sebagai indikator nilai buku suatu perseroan terbatas tuh ya. Lalu ekuitas itu terdiri dari apa sih ya, komponen ekuitas tadi ya. Ekuitas itu ya pada ininya terdiri dari dua pokok ini ya, unsur ya. Ada modal disetor sama saldo laba ya. Modal disetor itu apa sebenarnya ya?
Modal disetor ini terdiri dari ya modal yang sudah disetorkan atau ditempatkan oleh para pemegang saham ya. Jadi apa aja, seberapa jumlahnya, dan itu nanti diwujudkan ya dalam bentuk lembaran ya. Jadi berapa jumlah lembar saham yang sudah ditempatkan di perusahaan itu ya. Nanti setiap lembar saham itu ada nilai nominalnya ya. Contohnya seperti ini nih ya. Nih, ekuitas. Ini saya ambil salah satu ekuitas PT Fast Food Indonesia ya. Nah, ini komponen ekuitasnya. Nah, modal disetor ini yang terdiri dari ini. Modal saham ini, modal saham dan agio saham ya. Agio saham ini apa? Itu adalah nama lainnya tambahan modal disetor atau premi saham. Ya, ini muncul akibat apa? Akibat ya nilai saham yang disetorkan itu nilainya lebih tinggi dari yang nilai nominalnya ya. Nah, misalnya ini contoh ya, modal saham ini nilai nominalnya adalah Rp100 untuk setiap sahamnya ya. Nah, modal ditempatkan dan setor penuh adalah berapa nih? 1.995.138.579 saham. Berarti jumlah saham yang udah disetorkan sebagai modal di PT Fast Food ini ya sejumlah 1.995.138.579 saham dengan nilai nominalnya adalah 100 ya. Nah, ini nilai nominal itu adalah nilai asli sahamnya ya. Nah, baru ini saldo laba ya. Ini saldo laba ya. Saldo laba itu nanti terdiri dari saldo yang sudah ditentukan penggunaannya ya, sama belum ditentukan penggunaannya. Telah ditentukan penggunaannya ini biasanya nanti untuk digunakan ya untuk pengembangan ya, pengembangan usaha, terus untuk pembayaran dividen ya. Nah, ini sudah ditentukan. Saldo laba ini adalah akumulasi laba yang sudah dihasilkan oleh perusahaan ya, dari pertama kali dia berdiri sampai dia dilaporkan ya. Nah, ini ekuitas ya anak. Tapi kita ya untuk ekuitas bagian awal ini masih fokusnya membahas mengenai penyetoran modal saham ya. Tuh. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu modal disetor ya anak-anak. Nah, ini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya ya, modal disetor itu kalau di perusahaan perseroan terbatas itu nanti diwujudkan dengan bukti kepemilikan ya, dan itu yang namanya saham ya. Jadi saham ini adalah identitas kepemilikan pemodal di dalam suatu entitas. Nah, pada perseroan terbatas bukti kepemilikan entitas dibuktikan berdasarkan jumlah sahamnya ya. Jadi sudah jelas ya, jumlah saham itu ya membuktikan bahwa seberapa besar sih kepemilikan kita di sebuah perusahaan tersebut ya. Itu untuk sebagai indikator besarnya kepemilikan seseorang di suatu perusahaan perseroan terbatas. Nah, saham sendiri ya itu terdiri dari, nah ini ada saham biasa ya. Saham biasa ini adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak memiliki fitur-fitur preferensi ya. Jadi siapa yang hanya memiliki hak dasar dalam kepemilikan ya. Hak dasar itu seperti contohnya ya, seperti ikut dalam voting ya, dalam voting ya. Terus voting ini ya bermacam-macam ya, ya seperti voting untuk penentuan direksi dan lain-lain ya, tapi tidak voting terkait penentuan jumlah jumlah dividen yang akan dibagikan ya. Nah, ini kalau voting untuk penentuan jumlah dividen bagi hasil itu memang dia orang yang memiliki saham biasa juga bisa ikut, tapi tergantung dengan proporsinya ya.
Kalau proporsinya adalah 50% lebih atau kepemilikannya sudah menjadi pengendali, nah itu bisa ikut. Tapi kalau misalnya kepemilikannya kecil sekali di bawah 1% ya, itu kepemilikan pasif ya, itu hanya ikut votingnya, voting terkait milih direksi dan lain-lain ya, nggak sampai penentuan jumlah dividen yang akan dibagikan, tidak ya. Pertama ikut dalam voting ya, berhak untuk dapat dividen. Nah, itulah ya salah satu dari keunikan atau keunggulan kita memiliki saham di dalam suatu perusahaan itu, ya ini, berhak untuk mendapat dividen ya. Jadi kalau perusahaan itu sedang untung dan dia ingin membagikan bagi hasilnya dalam bentuk dividen ya, itu nanti yang pemegang saham biasa itu berhak untuk mendapatkan. Tapi disesuaikan dengan jumlah saham yang dia miliki ya. Tuh. Nah, terus ada yang namanya saham preferensi. Nah, jadi kalau saham preferensi ini apakah beda Pak dengan saham biasa? Oh, ada perbedaannya. Saham preferen memang dia memiliki hak ini ya, nih, hak untuk dapat dividen ya, hak dasar di saham tuh dia ada. Tapi dia memiliki preferensi, dia menjadi lebih diutamakan saham preferen ini ya. Pemilik saham preferen ini akan diutamakan dari aspek pertama pembagian dividen ya. Jadi pembagian dividennya untuk saham pemilik saham preferen ini cukup unik anak-anak ya. Dia bisa berdasarkan jumlahnya ya, jumlah dividen dibagikan berdasarkan partisipasi dan berdasarkan pada kumulatif ya. Nah, partisipasi ini jadi nanti jumlah dividen yang didapatkan oleh pemegang saham preferen ini berdasarkan persentase dari jumlah kepemilikan sahamnya ya. Jadi nggak semena-mena dari labanya ya. Nah, kumulatif. Nah, kumulatif di sini maksudnya adalah ya, pemegang saham preferen ini mau perusahaan itu untung ataupun rugi, dia punya hak untuk preferensi untuk tetap mendapatkan dividen. Misalnya perusahaan tahun ini tidak bisa bagi dividen ya. Nah, hak dia itu sudah ditentukan misalnya 75% dari jumlah kepemilikannya misalnya. 7,5 misalnya ya. Nanti yang nggak dibagikan di tahun ini akan diakumulasikan di tahun depan gitu ya. Jadi ada preferensi khusus ya terkait pertama pembagian dividen. Kedua ya, saham preferen ini juga memiliki sebuah opsi bagi pemegangnya. Opsi apa Pak? Opsi untuk convert ya dan callable. Opsi convert ini apa ya? Jadi yang orang punya saham preferen ini bisa loh nak, dia nanti dirubah saham preferen dia menjadi saham biasa. Itu bisa ya. Jadi misalnya tadinya saya punya 1000 lembar saham preferen. Nah, nanti bisa 1000 lembar saham preferen itu saya jadikan saham biasa, bukan saham preferen lagi. Itu bisa ya. Terus callable. Callable ini artinya ya, pemegang saham preferen ini punya opsi untuk menjual kembali kepada emiten atau perusahaan yang menerbitkan ya. Itu punya opsi seperti itu. Jadi lebih unik ya saham preferen ini. Ya, tuh. Berikutnya saham treasury ya. Saham treasury ini apa sebenarnya ya? Saham treasury ini sebenarnya adalah saham yang sudah diterbitkan dan dijual ya. Jadi udah diterbitin sama perusahaan penerbit ya, emiten ya. Udah dijual sahamnya tetapi dibeli kembali. Nah, lucu ya. Jadi udah diterbitkan, udah di tempat, udah disetor nih di perusahaan kita, terus dibeli lagi sama perusahaan kita. Lucu ya. Saham treasury namanya. Kok ada saham seperti ini? Nah, ada ya. Maksudnya apa Pak, ngebeli saham yang udah dipegang pemegang saham dibeli lagi sama perusahaan? Itu untuk apa ya? Salah satu motifnya adalah untuk menjaga stabilitas harga saham di pasar ya.
Pertama, perusahaan-perusahaan perseroan terbatas yang udah menjual sahamnya di publik ya, itu pasti sahamnya itu akan masuk ke mekanisme permintaan dan penawaran ya di pasar ya, sehingga harganya itu bisa berfluktuatif tinggi ya, ya. Bisa aja nanti harganya itu udah terlalu over, tuh bisa overestimate ya, itu bisa saja terjadi ya. Udah banyak banget nih yang beredar di di masyarakat, banyak bener ininya ya, itu bisa aja nanti ditarik lagi oleh perusahaan, itu bisa. Makanya ada istilahnya saham treasury. Jadi intinya mekanisme saham treasury ini merupakan mekanisme untuk menjaga stabilitas ya, stabilitas di pasar ya. Jadi saham kita tuh di pasar supaya harganya nggak terlalu over, terus nggak terlalu banyak penawaran atau permintaannya, yaitu perusahaan mengambil tindakan untuk membeli sebuah sahamnya lagi, atau yang disebut sebagai saham treasury itu ya. Oke, nah ini terkait dengan konsep-konsep sahamnya ya. Nah sekarang bagaimana perlakuan akuntansinya untuk masing-masing saham ini ya, itu seperti apa ya. Nah, pertama untuk akuntansi saham biasa anak-anak ya. Nah ini contohnya pas dia penerbitan ya, jadi saham biasa diterbitkan ya. Jadi ini ada kasus ya, Monmon Corporation dapatkan suntikan dana dari Monmon Ventura nilainya 500 juta ya. Sebagai gantinya PT Monmon Corporation menerbitkan 500.000 lembar saham itu diberikan ke Monmon Ventura ya, dari penerbitan sahamnya ini. Jadi 500.000 tuh nanti dikasih ke Monmon Ventura, tapi Monmon Corporation nanti akan mendapatkan uang tunai kas sebesar 500 juta. Ya. Saat ini ya anak-anak, nilai saham Monmon Corporation itu nilai nominalnya ya 500 per lembarnya ya. Jadi nilai aslinya ya, nilai asli yang ada di akta pendirian Monmon Corporation itu, nilai sahamnya, nilai aslinya ada 500. Nah, akibat transaksi ini, Monmon Corporation akan mendapatkan tambahan dana modal dalam bentuk kas ya sebesar 500 juta ya. Sudah jelas sekali ya, 500 juta dapatnya. Nah, akibat peristiwa ini maka ya jelas Monmon Corporation akan mendapatkan uang kas ya. Uang kas di debit sebesar 500 juta. Kreditnya apa ya? Kreditnya adalah pertama modal disetor. Nah, ini harusnya ada tulisan saham biasa sih ya. Saham biasa lebih enak ya. Sebesar 250 juta. Nah, ini dari mana ya? Ini asalnya dari ya. Asalnya 250 juta ini dari mana? Dari 500 lembar ya. Kan dia nggak akan ngasih 500 lembar ya. Dikali dengan 500 ya. Nah, ini dapatnya adalah 250 juta. Nah, ya. Itu modal disetor ya. Dari jumlah saham yang disetorkan disesuaikan dengan nilai nominal ya. Tapi kan faktanya ya, 500.000 lembar saham ini itu dihargai si Monmon, dihargai sama Monmon Ventura itu 500 juta anak-anak ya. Jadi makanya muncullah di sini premi saham karena dia lebih tinggi dari nilai nominal aslinya anak-anak ya. Lebih tinggi dari nilai nominal ya. Lebih tinggi dari nilai aslinya. Nah, selisihnya itu ya 500 juta dikurangi 250 juta itu kan sama dengan 250 juta juga ya kan. Nah, selisihnya, kelebihannya ini namanya akan diakui sebagai premi saham. Atau nama lainnya adalah ya, nama lainnya ya, ada nama lainnya juga ya. Di sini nama lain premi saham itu bisa itu agio saham atau tambahan modal disetor. Nah, itu gitu ya. Nah, seandainya misalnya ya anak-anak uang kas yang diterimanya atau nilai penyetorannya dihargai oleh Monmon Ventura sebesar nilai nominal 250 juta ya, berarti tidak ada modal saham yang ditambahan ya, atau agio saham tidak ada ya. Berarti Monmon Ventura ini menghargainya ya sebesar sama seperti nilai nominal aslinya.
Jadi seperti itu ya. Ini untuk penerbitan saham biasa. Nah, lanjut. Nah, masih ilustrasi yang ini ya, penerbitan saham biasa ya. Nah, tetapi penerbitan saham biasanya untuk ilustrasi kedua ini, nah suntikan modalnya itu kalau tadi kan uang ya nak ya, uang kas 500 juta ya kan dari si Mon Ventura. Nah, bisa juga perusahaan itu atau Mon Corporation ini bukan dapat uang kas juga bisa. Misalnya kasusnya uang kas tadi diganti untuk mendapatkan aset tetap gedung misalnya ya, jadi dikasih gedung ya sama Mon Ventura, itu juga bisa sebagai pengganti uang kas ya. Jadi perusahaan itu nerbitin saham itu ya pada dasarnya ya salah satunya ya dilihat dari sini ya, nggak hanya kalau dia mau dapat uang tunai aja ya, bisa aja dia dapatnya sebuah aset ya, aset lain ya selain kas. Nah, terus bisa aja nih ya. Nah, ilustrasi berikutnya ini ya, ini contoh ya, contohnya ya. Kalau misalnya ya Mon Corporation itu ya, itu menerbitkan saham ya atau tambahan modal debitornya itu untuk membayar jasa profesional. Nah, itu juga bisa ya. Bisa juga terjadi ya. Nah, ini contohnya adalah dia untuk bayar jasa konsultan hukum ya. Dia nilainya 400 juta tuh ya. Nah, di sini untuk membayarnya dia menerbitkan 2 juta lembar. Nah, digantinya bukan bayar uang cash, tapi diganti dengan kepemilikan saham aja. Jadi si Mon firma ini, Mon Law ya, firma jasa keuangan ya, itu dia dapat kepemilikan saham. Jadi bukan dapat uang tunai 400 juta sebagai imbalannya ya. Jadi di sini si Mon Law akan mendapatkan saham sebanyak 2000 lembar ya. Tuh, dari jasa profesional yang telah diberikannya. Nah, akibat ini ya, Mon Corporation akan mencatat ya, pertama beban jasa profesional ya. Dia mengakui beban jasa dari Mon Law ya, Mon Law firma, dia udah menggunakan jasa hukumnya. Nah, karena dia nggak bisa bayar pakai uang kas, maka di sini dibayarnya pakai si Mon Law ini. Dia menjadi salah satu pemilik ya di Mon Corporation, yaitu dengan cara menyetorkan modal saham baru ya tuh. Ya ini sama ya mekanismenya seperti sebelumnya sama ya. Ini 2 juta berdasarkan nilai sahamnya ya 150, jadi modal setornya 300 juta ya. Nah, tambahan modal setor ini nama lainnya tadi ya, premi saham atau agio saham, itu asalnya dari selisih nilainya, nilai harganya dikurangi nilai nominalnya ini ya. 400 juta kurang 300 juta tuh ya. Sama ya. Cuman untuk peruntukannya aja yang beda, kenapa dia menerbitkan saham ya. Tuh. Nah, itu terkait dengan saham biasa ya anak-anak ya. Berikutnya itu nah, ada saham preferen anak-anak ya. Nah, untuk penerbitan saham preferen ya, ini sebenarnya mekanismenya juga sama ya anak-anak ya. Cuman kalau tadi ya ini saham biasa, penerbitan saham biasa. Nah, kalau akuntansi saham preferen ini sebenarnya sama persis ya. Mekanismenya sama ya. Jadi kayak gini ya contohnya, Mon mengotorisasi dan menerbitkan 5.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal 1.000 per lembar ya. Dan sebanyak pada usaha tersebut dibeli oleh PT Pandapel 1.300 per lembar ya. Berdasarkan peristiwa ini, PT Mon akan mencatat penjualan saham tersebut ya. Jadi di sini dia menerbitkan 5.000 ya anak-anak, tapi yang dijualnya itu 4.000 ya. 4.000 saham ya. Dimana nilai nominalnya 1.000 ya. Berarti sederhananya modal disetor, dikredit sudah tahu ya. Saham preferen ya 400 berapa nih? 4 juta ya anak-anak ya. Dari mana 4 juta Pak ya? 4.000 lembar yang dibeli ya dikali 1.000 lembar ya, kan nilai nominalnya 1.000. Nah, di sini kasnya yang diterima ya sesuai dengan harga yang dijualnya ya. Nah, di sini kan 4.000 saham ini kalau dijualnya nggak sesuai dengan harga nominalnya kan. Nah,
dijualnya berdasarkan pada harga pasar, yaitu 1.300 per lembar. Jadi dapatnya di sini 5.200.000. Itu dari mana 5.200.000 ini? Itu 1.300 dikali 4.000. Nah, sehingga ada selisih kan harganya, harga yang dijual sama nilai nominalnya, ya kan? Sudah jelas ada selisih. Nah, selisihnya itulah yang namanya tambahan modal di setor, ya. Jadi sederhananya sama ya anak-anak ya, untuk saham preferen, ya. Nah, kadang juga ya ada penjualannya ya. Jadi perusahaan itu ngejual untuk kasus yang berikutnya ini secara lumsum ya anak-anak. Jadi dia barengan dengan saham biasa, ya. Misalnya nih, kasus pada ilustrasi ini penerbitan saham biasa dan saham preferen, ya. PT Monmon menerbitkan 5.000 lembar saham biasa dan 1.000 lembar saham preferen. Ya. Berarti yang diterbitkan adalah 6.000 lembar ya. Berarti di sini yang diterbitkan 6.000 lembar ya. Biasa preferen ya. Biasanya 5.000 ya, preferennya 1.000 ya. Nah, jadi totalnya kan 6.000 ya. 6.000 yang diterbitin ya. Nah, nilai par dari saham biasanya 1.000 ya. Dan 1.500 itu untuk saham preferen. Nah, nilai par ini nama lain dari apa, nak? Dari nilai nominal ya, anak-anak ya. Jadi nilai nominal itu ada nama lainnya atau nama nilai pari namanya. Nilai par biasanya ya. Itu sama dengan nilai nominal ya. Nah, di sini ya. Nominal ya anak-anak ya. Diginin aja biar enak. Nah, biasa merge. Masih merge, oh ini aja langsung ya. Nominal ya anak-anak biar enak. Ini biasa berapa tadi? 1.000 ya. Preferennya 1.500. Ini nilai nominalnya ya. Ini total diterbitkan ya. Nah, ya. 6.000 lembar ya di sini. Harga nominalnya 1.000 per lembar untuk biasa, preferen 1.500 ya. Nah, semua saham yang tersebut ya, semua saham yang 6.000 tadi nih anak-anak ya, 6.000 ini yang diterbitannya itu dibayarinnya ya anak-anak. Aduh salah. Dibayarinnya itu 10 juta anak-anak, di lumsum totalin. Ya. Jadi total semuanya 6.000 nih. Ya. 6.000 ini totalnya 10 juta anak-anak. Dibayarinnya 10 juta ya. Nah, berarti di sini kita belum bisa beda karena lumsum ini nggak tahu ya harga yang untuk belinya sih yang biasa berapa, preferennya berapa. Apakah sama kayak harga nominalnya, nggak tahu, belum tahu ya. Nah, disinilah kita perlu mencari tahu dulu, nah, ya. Nah, kita pakai aja metode proporsional. Ya. Jadi kan diterbitinnya itu 6.000 ya anak-anak ya. Total penerbitannya adalah 6.000. Pertama kita hitung dulu sih berapa sih persentase proporsionalnya biasa sama preferen ini dari 6.000 ini, ya kan? Pertama kalau biasa itu berapa persen sih sebenarnya ya. 5.000 dari 6.000. Jadi 83 ya. Ini kita jadikan persen. 83% ya. Sedangkan preferen anak-anak ini berapa? Preferen kan 1.000 ya. Berarti 1.000 dibagi 6.000. Nah, ya. Jadi 17%-nya ya. Nah, 7 ini tadi kan dia langsung dibayar secara lumsum ya, 10 juta totalannya.
Berarti tinggal kita hitung saja sesuai dengan proporsi ini ya. Jadi karena dia bayarnya 10 juta, nah harga jualnya ya, pertama untuk biasa ini preference ya, karena dia pertama biasa proporsional 83%. Jadi di sini berapa sebenarnya kalau untuk harganya si saham biasa yang dibeli sama ini ya, pemegang sahamnya ya. Jadi berapa nih, kita jadikan ini aja penting ya, 8.333 ya. Sedangkan untuk preferennya berapa nih ya, 17% dikali 10 juta. Nah ini kita jadikan accounting. Nah jadi udah ketahuan ya kalau di total, nah dengan ini sama ini ya totalnya 10 juta ya. Nah berarti sudah ketahuan nih anak-anak ya proporsinya. Nah ini dah harga jualnya ya anak-anak ya. Berarti sederhananya 5.000 saham biasa ini dibeli sama si PT siapa sih namanya tadi, Pandapel ya, sebagai calon pemegang sahamnya itu sebesar 8.300.000 ya. Sedangkan untuk preferennya itu dibeli 1.667.000 ini ya. Nah di sini kita lihat dulu nih ya, sebenarnya kalau ini udah sesuai belum sih dengan harga nominal ya. Kita bandingkan dulu ya. Kalau menurut nilai nominal berapa ya? Ya. Dikali nominal ya, biasa 5 juta. Preferen dikali 900, nah, 1.500.000. Ini kelihatan ya anak-anak ya. Berarti saham biasanya 5.000 lembar ini harga 8.300.000. Nah, di atas nilai nominal di sini. Berarti ada nilai agio ya anak-anak ya. Tinggi. Berarti di sini ada agio saham. Atau nama lainnya tambahan modal disetor. Atau nama lainnya lagi premium ya. Premi saham. Nanti mana yang menurut kalian pas aja ya. Tapi pada umumnya pada pakai nama agio saham ya nak ya. Pada umumnya ya. Ya kayak kita contoh di si fast food ini deh ya. Fast food ini dia pakainya agio saham ya. Tapi kalau saya perhatikan di laporan keuangan ya, pada umumnya pakainya agio saham. Tambahan modal setor tuh dia pakai nama agio saham ya. Gak apa-apa. Jadi kita pakai agio saham aja ya, ikut yang ini. Nah ini berarti ada selisih juga ya, lebih tinggi. Nah, berarti sekarang tinggal melakukan pencatatannya ya anak-anak. Pencatatannya ya sederhana ya, uang kas ya 10 juta ya kan, dia total dari semuanya dibelinya lumsum 10 juta ya. Kreditnya apa, modal disetor ya. Modal disetornya ini terdiri dari modal saham biasa ya anak-anak, sesuai nilai nominalnya ya. Ini ya 6.500.000 ya anak-anak. Di sini agio saham ya, berarti jumlahnya berapa nih anak-anak? Rp3.500.000 ya. Jadikan ini dulu aja ya. Accounting ya anak. Nah, jadi seperti ini ya anak-anak. Atau kalian mau di masing-masingkan juga nggak apa-apa anak-anak ya. Misalnya kayak gini nih ya. Kas dibuat masing-masing, maksudnya modal disetor pertama saham biasa ya anak-anak. Ini kok nggak muat ya, saham biasa ya. Ini nilainya 5 juta ya, satu-satu. Terus agio saham ya, agio sahamnya berapa di sini ya, 3 juta. Lanjutnya lagi modal disetor saham preferen ya anak-anak ya, ini sebesar 1.500.000 ya.
terus agio sahamnya lagi ini. Nah, ini juga bisa ya. Tapi kalau mau langsung seperti ini juga tidak masalah, karena pada intinya ya ini dua akun ini adalah dua akun modal di setor anak-anak ya. Tuh, ya. Oke, jadi ini untuk kasus yang ini ya, penerbitan saham preference secara lumsum ya. Jadi sama barengan, dia bareng dibelinya dengan atau dijualnya dengan ini ya, dengan saham biasa ya tuh. Nah, terus ya anak-anak ya, saham preference itu kan tadi setelah saya jelaskan juga ya sebelumnya ya, itu ada fitur yang namanya fitur convertible ya, berarti bisa di convert ya. Atau tadinya saham preference itu nilai kita punya 1000 lembar saham preference di convert menjadi saham biasa, jadi kita punyanya 4000 lembar. Nah itu bisa ya. Nah ini contohnya ya anak-anak ya, diketahui ya. Nah salah satu pemegang saham preference PT Mormon Corporation itu punya 40.000 lembar ya, salah satu pemegang sahamnya ya. Nah dia memutuskan untuk mengalihkan atau menukarkan saham preference yang dimilikinya 40.000 lembar ini menjadi saham biasa anak-anak. Nah, dengan rasio yang sudah ditentukan di awal ya. Nah, rasionya tergantung perjanjiannya ya. Entah bisa aja 40.000 lembar saham preference ditukar sama jumlahnya juga sama, bisa juga terjadi ya. Kalau ini satu lembar saham preference-nya ya itu setara dengan 5 lembar saham biasa anak-anak ya. Nah, berarti logikanya nanti dia menukar 40.000 lembar saham preference ini, dia bakal punya 200.000. Kenapa? Karena satu lembarnya itu saham preference-nya ditukar 5 lembar. Jadi 5 dikali 40.000 tuh dapat 200.000 lembar saham biasa ya. Nah, saat penukaran itu ya, nilai nominal atau nilai par saham preference-nya 5.500 ya. Sedangkan nilai par saham biasanya itu 900 ya. Nah, berarti kayak gini. Berikut ini adalah pencatatannya ya. Nah, jelas modal disetor saham preference-nya akan didebitkan ya, karena kan dia akan hilang ya. Karena hilang, maksudnya dia ya didebitkan, diganti dengan modal disetor saham biasa ya. Pertama, modal disetor saham preference ya, itu jumlahnya 40.000 lembar ya kan. 40.000 lembar ini hilang, itu dikali dengan 2.500 ya anak-anak ya, dapatlah 220 juta ini debitnya. Ini dapatnya dari mana Pak? Ya dari 40.000 ini ya, dikurang dikalikan dengan 5.500 ya. Nah terus, nah ini kita di sini aja biar enak ya tadi ya. Nah ini nih 40.000 dikali 5.500 ya, 220 ya. Jadi ini saham preference-nya yang didebitkan ya, karena kan 40.000 hilang ya. 40.000 lembar ini bakal hilang 120. Sebagai gantinya ya modal disetor. Setor baru yaitu saham biasa. Nah, saham biasa berapa? 200.000 kan tadi kan? 200.000 lembar tuh 23 dengan nilai nominalnya 900. Berarti dikali ya. Nah, 180. Ya kan anak-anak. Nah berarti kan ada selisih ya, 220 juta sama 180 juta. Ini selisihnya akan menjadi agio saham. Nah itu ya. Nah, ini ya asal muasalnya. Tuh ini jurnalnya ya. Nah berikutnya saham preference dengan fitur callable. Nah ini fitur yang lumayan ini ya. Jadi pemegangnya itu bisa ngejual lagi, ada opsi menjual. Tapi ini terserah ya, mau dijual atau enggak itu terserahnya si ini ya pemegang saham. Tapi biasanya ya anak-anak ya. Nah biasanya nih dijualnya itu bisa lebih tinggi dari nilai beli awalnya ya, lebih tinggi dari nilai nominalnya bahkan ya. Dan itu sudah sesuai dengan kesepakatan ya anak-anaknya, kesepakatannya si ininya ya. Nah anggaplah yang tadi ya masih sama, dia punya 40.000 lembar, dia ngambil opsi ya, opsi untuk dijual lagi ya. Nah tapi dijualnya ini 6.000 anak-anak ya,
Jadi Mon harus beli nih ya. Harus beli saham preferen pemegang sahamnya dengan harga belinya tuh 6.000 ya. Sedangkan nilai nominal saham preferennya itu kan tadi 5.500 ya. Nah, konsekuensinya apa? Ya berarti ya saham preferen di PT Mon itu jelas dia akan hilang ya, karena diambil ya, di debit 220 juta. Nah, tapi dia mengeluarkan uang kas, uang kasnya 240 juta. Dari mana? Ya karena dia membelinya 6.000 per lembar. Nah, 6.000 dikali 40.000, 240 juta. Jadi dia belinya ini lebih mahal dari nilai nominalnya ya. Nah, tapi kan rugi tuh. Nah, kok nggak dianggap kerugian, Pak? Ya, anggap tetap rugi, nak. Dia mengurangi di mana tapi ini bukan mengurangi kerugian yang ada di laba rugi. Nggak diakui di laba rugi, nah. Jadi nggak diakui sebagai beban kerugian, nggak. Tapi dia sebagai pengurang nilai agio saham. Ya, nilai ini nih agio saham ini nih. Ya, agio sahamnya akan berkurang ya. Atau tambahan modal setor ya nama lainnya ya. Berarti agio sahamnya yang normalnya di kredit ya sebagai penambahan, nah sekarang berkurang di debit. Itu ya. Itu kalau dia si ininya membeli atau membeli emitennya membeli lagi dengan harganya lebih mahal ya. Tuh. Oke, nah itu saham preferen ya anak-anak ya. Sekarang akuntansi saham treasury. Nah, treasury ini dibeli lagi juga nak sebenarnya, tapi beda nak. Kalau tadi preferen itu dari sudut pandangnya si pemegang sahamnya. Pemegang saham punya pilihan opsi untuk menjual lagi. Nah, kalau saham treasury ini beda nak. Saham treasury ini ya itu dari sudut pandang pihak yang menerbitkan atau emiten. Dia narik lagi. Dia yang ngebeli langsung ke pemegang, bukan pemegang ngejual lagi ke emitennya. Ya. Jadi emitennya atau penerbitnya ya, perusahaan penerbitnya ya misalnya ini Mon Corporation ya, dia membeli kembali sahamnya ya kepada PT Pendapel kan pemegang saham PT Mon. Nah, PT Mon berinisiatif membeli ke PT Pendapel ya. Dengan harganya 3.000 per lembar ya. Nah, ini 2 Maret ya saat mengakui munculnya saham treasury. Nah, untuk saham treasury ini anak-anak ya, dia tidak ada yang namanya tadi ya. Jadi nggak ada nilai agio atau apa ya. Nah, dia di sini pengakuan awalnya ya sesuai dengan harga ininya ya. Harga per lembarnya. Ya kan? Pada 2 Maret ya membeli kembali yang dipegang oleh PT Pendapel 100 juta ya. 100.000. Harganya 3.000. Berarti 3.000 dikali 100.000 berarti 300 juta ya. Di debit saham treasury 300 juta kas karena dia mengeluarkan uang kas 300 juta ya. Lalu berjalan waktu pada tanggal 31 Maret 2022 ya menjual lagi nih, lucunya Mon ya, dijual lagi saham treasury yang udah dibeli dia tadi ya sebanyak 5.000 lembar. Tadi kan dia udah beli 100.000 lembar ya. Nah, 50.000-nya dijual ya. Jadi masih sisa 50.000 nih. Karena 100.000-nya dijual lagi. Nah, ini tapi lebih tinggi harganya, nak, ya. Nah, ini. Lebih tinggi 3.500 dari harga beli sebelumnya. Ini harga nominalnya ya. Sehingga menimbulkan keuntungan nih 3.500 dijual, harga belinya 3.000. Nah, selisih keuntungannya ini ya. Ini akan diakui sebagai agio saham atau tambahan modal disetor. Ya. Nah, di sini dia dapat kas kan? Ada dia ngejual 3.500 dikali berapa nih? Ngejual 50.000 ya. 50 lembar dijual. Itu dapatnya 175 juta. Ya. Sedangkan saham treasury-nya harga aslinya adalah 3.000. Ya. Karena berkurang saldo saham treasury yang didebet, maka dia berkurang di kredit ya. 150 juta. Lalu di sini tambahan modal setor atau nama lainnya agio saham adalah selisih dari harga jual dengan nilai nominalnya ini ya 500 ya. Nah, lalu 1 Juni. Nah, 1 Juni baru dia akan menjual lagi. Nah, sisa saham treasury-nya. Sisanya tadi 50 kan.
Dia belinya 100.000, 50.000 dijual di Maret, 50.000 lagi dijual di Juni. Ya. Nah, tapi apesnya pas dia ngejual lagi di pas bulan Juni, ya, harganya itu malah turun. Ya. Yang tadinya 3.000 ya harga awal ini ya, pas dia beli di awal 31 Maret nilai nominalnya ya, itu malah turun jadi 2.900. Jadi dia rugi 100 di sini. Nah, akibat penurunan ini ya, yang tadinya tambahan modal di setornya itu di kredit, ini malahan jadi di debit. Gitu ya, kebalikannya sama ini nih. Ya, tambahan modal setornya kalau untung di kredit, nah ini di debit. Tuh, ya. Perlu kalian ketahui juga ya anak-anak ya, saham treasury itu ya memang itu saham yang sudah disetorkan tapi dibeli lagi. Tapi tujuan akhirnya saham treasury ini nggak disimpan anak-anak. Nah, kayak dia beli ini saham treasury 100 juta nih. Ini akan dijual lagi sama perusahaan. Ya, dijual semua nanti. Ini adalah salah satu manajemen ini ya. Manajemen modal ya kalau di perusahaan itu ya. Saham treasury ini ya strategi sebenarnya ya. Salah satu strategi yang dilaksanakan perusahaan untuk menjaga stabilitas modal ya. Dan seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, menjaga stabilitas harga saham juga, nilai sahamnya di pasar. Makanya nanti di akhir ini akan dijual lagi semuanya. Tuh, ya. Oke, jadi ini ya anak-anak ya untuk materi kita ekuitas bagian pertama ini ya. Nanti insya Allah ekuitas bagian keduanya nanti akan saya jelaskan setelah ujian tengah semester. Ya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.